tingkat akurasi kemenangan lu di memes paling tinggi, lu part of Kabal. Bener. Gak bisa. Sebenarnya banyak Pak orang-orang trenches di Indo yang jago-jago. Gila-gila, najis lah jagonya. Gitu cuman andok semua. Macam gitu kan. Habis itu gue langsung udahlah 50 sol. Semenjak itulah. Iya, sampai sekarang. Gue mulai keganggu mental. Oke, balik lagi di BLP 18 ya. Ini episode very special karena yang datang ini temen gue ini orang gila ya. Gue bisa make sure sama kalian semua temen gue ini gila. Salah satu orang Indo yang kayak wah anjir. Karena lu tau lah antara gila, jago itu agak tipis sebenarnya. Beda tipis ya benar. Beda tipis, ngerti kan? Ini benar-benar temen gue yang gila. Zaf, langsung aja Zaf, gimana men kabar men? Hey, thank you for having me. Aman, masih aman sampai sekarang. Nih gue kasih tau lu semua ya, lu semua yang hobi nge-DJen, meme coin ya, lu pasti bakal suka banget episode ini. Kita bakal bahas karena teman gue ini Zaf ini orang yang DJen luar biasa gila. Ya Zaf, lu ini dong introduce lu dong, lu background apa, sehari-hari sibuk ngapain semua? Oke, mungkin buat yang udah kenal gue biasa dipanggil Zaf. Ya. Kalau sehari-hari dulu ya sebelum berkecimpung di dunia yang penuh racun ini, gue ngejalanin family business. Oke, gitu. apa tuh? Ya salah satunya yang sekarang jadi frontliner kita ya coffee shop yang tadi gue mention. Oh iya, I see. Ya itu apa family business lah gitu. Nah cuman 2022 2021 gue kenal kripto. Nah cuman masih yang FOMO gitu lah ya kan. Akhirnya gue masuk di pucuk. Abis itu gue melupakan kalau gue pernah kenal kripto. Anjay. Gitu. Nah makanya 2022 gue masuk ke forex. Gitu. Gue masuk ke forex, gue trading dari awalnya ya rugi sampai akhirnya 2023 akhir gue akhirnya mulai profitable lah gitu ya. 2023 akhir gue shifting ke kripto gara-gara diajak temen gue. Ini kripto mulai oke lagi nih. Gue masih awalnya yang skeptis nih, ya kan? Gue masih awalnya yang skeptis kayak masa iya sih? Gue dulu nyangkut enggak? Gue nggak mau gitu. It took him like 2 months untuk convince gue untuk masuk ke kripto gitu. Akhirnya gue withdraw semua forex gue cemplungin di kripto. Sumpah. Ya. Nah mungkin karena lagi hoki atau apa gitu ya. I was like a fucking noob lah gitu loh. Gue belajar cuma dari YouTube, abis itu ngikutin ya koin recommendation. Iya tau lah maksudnya apa koin normie gitu. Nah cuman somehow gue nemu satu koin, tickernya itu ABT waktu itu. Arc Block, dia itu infrastruktur Web3 lah dari 2018. CEO-nya Robert Mao. Itu yang benar-benar ngasilin bisa dibilang mungkin JP pertama gue kali ya. Oh serius? Ya itu. Bentar, tapi ketika lu masuk dari dulu lu kayak beli Bitcoin, Ethereum gitu nggak? Enggak, gue emang nyarinya pure altcoin ya? Lu gitu. Bener-bener cari kelipatan aja. Gue didoktrin sama YouTube gitu kan bahwa lu kalau mau life changing gains altcoin gitu. Iya kan? Maksudnya di YouTube kan gitu kan? Iya kan? Iya kan gitu. Ya, jadi gue huntingnya altcoins gitu. Nah cuman ya mungkin karena ada faktor luck juga ya, pasti lah yang namanya apa-apa pasti ada faktor luck dan faktor God's will gitu. Gue nemu ABT, Arc Block, bisa dibilang itu JP pertama gue gitu. Gue 40x dari situ. Nice. Nah itu apa ya JP gue di kripto yang signifikan lah gitu. Sampai akhirnya gue ngerasa oke, ini kayaknya ini nih field yang oke nih gitu gara-gara Arc Block itu. Udah tapi lu cuan kan? Lu ber-TP kan? Gue cuan. 40x itu lu TP bukan lu take picture kan? Gue TP tapi perlahan. Perlahan gitu karena gue beli average gue 0,12. Itu dia nyentuh $5 waktu itu. $5. Cuman gue mulai trim di $3, di $4, di $5 gitu. Nah cuman gue TP-nya gue pindahin ke altcoins lain. Gitu enggak gue stable gitu lah. Nah ya, pokoknya kayak gitu terus deh. Kayak gitu terus karena gue background forex juga jadi gue belajar fundamental. Ya kan gue ngikutin ini kripto arahnya kemana segala macem. Nah cuman lama-lama kan yang namanya main spot kan boring ya bro. Ya kan maksudnya ya cuman buy and wait gitu. Gue disuruh main futures beberapa kali nggak works lah gitu. Mungkin apa ya not for me lah gitu. Sampai akhirnya gue ketemu Aris. Racunnya Aris. Waktu itu dia ngundang gue podcast juga.
Habis itu ya kita ngobrol lah gitu kan. Gue invest kemana aja, gue sebutin project-project gue gitu. Habis itu gue tanya balik, kalau lu di mana? Gue 100% memes. Dia bilang kayak gitu kan. Dia full port di memes. Bro, itu kapan, bro? Aris 100% memes. Waktu ini loh, zaman-zaman Andy Blast. Oh alah. Nggak lama abis Andy Blast. Oh alah. Iya, zaman-zaman Andy Blast, masih Andy Blast itu tuh. Udah 100% memes ya? Iya, full port di memes. Nah, di situ gue kayak memes 100%. Gue baru nemu soalnya gitu. Gue baru nemu orang yang 100% di memes gitu. Jadi di mana di satu sisi gue di saat itu masih yang full utility lah, full fundamental lah gitu. Jadi ngelihat yang 100% memes. Iya. Gue ngelihat yang full memes jadi kayak oke, lu kenapa full memes gitu. Habis itu dia bilang lah, maksudnya kan bahwa ya kalau memes drawdown-nya sama tapi upside potensialnya lebih gede dan segala macam lah gitu. Gue awalnya masih skeptis, cuman abis itu oke lah, gue nggak menutup diri banget deh, gue coba lihat-lihat deh gitu kan. Ini baru tahun lalu dong berarti kan? 2024 iya kan? 2024 di pertengahan Agustus. Pertengahan ya? Oh, Agustus. Oke. 2024 Agustus. Oke lah, gue coba pelajarin deh, lihat-lihat deh gitu. Soalnya memang yang gue tahu memes itu emang bisa beribu-ribu kali lipat pada saat itu kan gitu. Cuman memang banyak yang scam apa segala macam gitu. Banyak. Nah, abis itu ya pokoknya fast forward, gue ada ngopi di tempat gue, di cafe gue, bareng Aris, bareng sama Andy Chong. Oke. Sama bareng Jody. Ya. Nah di situ tuh baru gue dikomporin abis, lu cobain deh main memes. Lu pakai bot di Telegram apa segala macam, jadi simpel segala macam. Ya. Aris juga rekomen kayak gitu kan. Wah pokoknya di saat itu tuh pokoknya memes itu seakan-akan kayak yang paling the best lah gitu. The best option to do is memes gitu. Di obrolan hari itu tuh kayak gitu. Lu bisa nangkep ratusan X apa segala macem, rugi sama aja, spot juga bisa rugi apa. Ya kan? Terus oke lah cobalah gitu. Gue deposit deh awalnya 50 sol. Iya. Gue ambil sekian persen lah dari porto spot gue. 50 sol itu di bulan September. Ini lu langsung pakai Telegram bot gitu? Iya. Anjir, lu pertama-tama langsung bot ya? Iya, gue nanya sama Aris pakai bot apa segala macem gitu kan. Habis itu gue langsung udahlah 50 sol. Semenjak itulah. Iya, sampai sekarang. Gue mulai keganggu mentalnya. Gak lah. I'm just joking ya. Cuma maksudnya semenjak September itu sampai sekarang gue full. Gue ngerti tapi ngerti ya, iya kan? Paham lah ya. Gue paham anjir. Gue rasa semua orang yang full memes atau kayak bener heavy in memes tuh agak gila deh. Gue juga agak gila soalnya. Serius? Pasti Pak. Sampai sekarang? Semenjak September tahun lalu ya. Sampai sekarang. Nih konteks ya. Lu tau gak? Gue tuh, lu ceritain dong kayak jackpot paling gila lu sejauh ini dari September sampai sekarang apa? Karena gue tahu itu yang waktu itu lu cerita LLM itu yang paling gila kan? Ya, lu cerita dong. Okay. Ini orang geblek lu jackpotnya. Wah, lu semua goblok lah jackpotnya deh. Berapa? 2000 sol. 2000 sol itu yang paling recent biggest win itu belum ada yang ngalahin. Apa maksudnya my record belum ada yang ngalahin ya? Anjir. Gitu, paling dari tinggi, 10 solana. Iya, 10 solana. Modal tuh anjing. Modal 10 solana jadi 2000 in 6 hours. Ya, anjing 6 jam. 6 jam. Gue masuk jam berapa? Jam 9 pagi apa? Gue inget banget gue lagi nongkrong di teras depan. Nah cuman gini Pak, ada cerita menarik di setiap JP gue tuh pasti ada cerita menarik ya. Gimana? Jadi pertama sebelum LLM itu sebenarnya JP gue yang lumayan juga ada namanya Guccoin. Guccoin itu justru multiplier-nya lebih gede. Hah? Di atas 200x? Gue masuk 1 sol. Itu gue cairnya hampir 700. Goblok. Iya, tapi masuknya 1 sol. Tepatnya Pak? Iya. 600 lebih berarti. Luan klip buang? Itu 4 hours ya. Luan klip buang? Oh enggak, trimming. Trimming. Tapi total setelah trimming 600-an sol? Iya 600-an. Harusnya kalau misalkan luan di klip? di ATH ya. Kalau di ATH ini tuh bisa 1.200. Buang klip. Itu gue nahan dari 23.000 sampai 21 M. 23.000 market cap. Iya, masih di pump fund tuh. Masih di pump fund. Abis itu ATH 21 M. Cuman ya kan you can't time the top kan. Jadi kayak gue trimming hasil akhirnya 700 sol gitu. Nah cuman yang bikin menariknya adalah di setiap JP gue itu pasti ada
gue pasti kondisinya liquid sol gue lagi seret. Oh, gue ngerti maksudnya. Yeah. Jadi lu dari 50 sol, udah misal tinggal sisa 10 sol, 5 sol, terus JP gitu? Liquidnya ya, gitu loh. Karena gue beberapa kali suka hilaf full port ke satu size play. Oke. Sampai definisi full port pak, bablas. Gitu loh. Yang awalnya cuma masuk 20 sol, habis itu turun 5% 10%, kayak nambah 20 lagi enak nih. Anjir. Gitu kan, habis itu dia ada drawdown dikit 10% atau mungkin ada nambah conviction, tiba-tiba nemu katalis gitu kan. Ada conviction statement baru gitu. Tembak 50 apa sampai ujung-ujungnya full port, sisa liquid sol buat ngedijan paling 10 sol gitu. Anjir. Gue mau tahu dong, lu pernah full port paling gede berapa? Satu koin. Berapa sol? Cuman di posisinya lagi drawdown ya pak. Iya gak apa-apa. Enggak, maksudnya ya I mean capital yang lu size in gitu. Iya pokoknya 150.000. Anjir, berapa sol tuh kira-kira? 1000 sol ya? 1000 sol. Kira-kira kan? Ya. Sekarang 170 something ya. Ya tapi ya about 1000 sol ya? 1000 sol. Anjir, pernah lu sekali tembak 1000 sol? Masih ada posisinya sekarang. Belum lu lost sekarang posisinya 50 ribuan. Jadi lagi minus 100.000. Drop ya? Drawdown 100.000. Apa tuh? Mau disebut? Boleh? IQ. IQ 69. Cuman apa ya? Lu berapa? Lu 5% supplyan dong? Enggak 2. 2 aja 150.000 ya? Iya. Cuman kemarin gue ada ngeklip 0,5% lagi gue rotate. Jadi gue sekarang pegang 1,5. Anjir, gila. Tapi gini. Ini kan kita udah langsung loncat tengah nih. Iya. Coba dong dari awal dulu. Maksud gue gini. Iya, lu kan bilang dari September habis nongkrong sama 3 orang kampret itu. Maaf ya teman-teman ya, gue bercanda ya. Aris, Andi, sama Jody bercanda gue. Tapi abis nongkrong sama mereka kan intinya lu jadi ke-memes banget kan. Yeah. Tapi awal-awal gimana lu set up bot segala macam sampai lu bisa ketemu formulanya tuh di lu gimana worksnya gitu. Jadi bentar dulu sebelum lu ngomong. Teman-teman, not financial advice ya. Ini benar-benar Zaf ini share semua pengalamannya dia, dia cerita journey-nya dia, dan dia share setupnya dia. Sama sekali kita semua nggak akan rekomen lu untuk niru atau beli, jangan ya. Apalagi if you're happy with your life. Yes. Jangan coba-coba ketenangan itu. Ini pure cerita-cerita aja, lu semua dengerin aja. Gimana Zaf? Silakan. Jadi awalnya itu gue pokoknya disuruh rekomen lu cari grup. Gitu kata Aris, start dari situ lah ya. Lu start dari cari grup gitu. Jadi akhirnya gue masuk ke grup-grup yang free, sampai akhirnya gue nyoba grup-grup yang berbayar, one soul lifetime gitu kan. Biasalah dulu anak-anak baru ngedijen gitu kan. Abis itu gue dulu mungkin karena masih sangat konservatif gitu ya, jadi kayak gue masih menghindar dari masuk-masuk di pump fund. Awalnya tuh gitu kan, karena gue sempat nyoba beberapa kali di pump fund gak pernah works. Jadi akhirnya gue mikir gue akan bid koin yang emang udah bonding aja gitu, daripada gambling sebelum bonding. At least gue gambling di koin yang memang udah kelihatan ada demandnya. Logika gue kayak gitu dulu waktu itu. Gitu kan, jadi gue kalau ngeliat ada koin masih di pump fund, gue skip. Gue udah pasti skip gitu. Nah cuman pada akhirnya gue mengambil konklusi bahwa sama-sama aja gitu kan. Dan kayaknya grup isn't enough deh gitu. Maksudnya apalagi scanning sendiri. Dulu sempet gue nyoba pak, maksudnya gue screening koin sendiri. Pakai dex screener atau pump fund langsung? Dulu Photon. Photon ya. Photon, tapi yang untuk screener kan, aja kayak gitu kan. Terus habis itu gue nyari kayak best settings to filter. Tau gak sih lo? Di YouTube. Iya kayak gitu di YouTube, di mana ini lah gue tanya gitu kan. Cuman maksudnya gue mikirnya this is not it lah gitu loh. Ya sampai akhirnya gue dikenalin yang namanya wallet tracking gitu sama temen gue di Telegram lah gitu. Lu kayak harus mulai wallet track deh gitu. Wallet lu jadi nggak blindly gitu, DJ-nya tuh nggak blind gitu, lu ada ngikutin orang yang memang udah proven. Oke, make sense juga nih, gue bilang kan, daripada gue memaksa diri untuk sok jago, sok pintar, mending gue ikutin orang yang udah jago gitu kan. Gue mikirnya kayak gitu. Ya cuman biasalah awal-awal yang gue track pasti ya kayak model gig, Sapro dan segala macam gitu. KOL lah. Ya KOL. CT yang gede. Terus dan gue dulu ngerasa kayak udah wah anjing gue jago nih ya kan. gue ngikutin KOL kayak gue bakal bisa make it nih gitu. Gue mikirnya gitu kan. Ya
of course itu leads to greed sampai akhirnya. Tapi awal-awal ngikutin KL cuan tuh? Atau enggak? Ada sesekali cuan, ada yang enggak juga. Enggak juga gitu. Okay. Cuman gue ingat waktu itu 50 sol gue udah jadi sekitar 300-an lah. Anjir, sumpah lu. Gara-gara gue masuk Ritardia. Itu JP pertama gue tuh. Ritardia gue tahu. Ritardia gue masuk juga. Gue masuk pas masih di Pamfan. Gue masuk 2 sol. Wah anjir, di Pamfan. Habis itu gue ride itu sampai ATH 7M. Gue TP semua keluar di 4M. Bangke. Gitu, jadi 50 sol 2 sol lu jadi berapa tuh? 2 sol gue jadi 300-an. Bangke anjir. 300-an. Itu di bulan September juga. Awal-awal gue trencing langsung udah kena Ritardia tuh. Gila, lu di atas angin langsung dong tuh ya? Di atas angin. Ya parah. Kan? Apalagi udah solnya udah berkali lipat. Iya anjir. Pakai wallet tracking KOL. Iya. Gua ngerasa invincible dong gua. Iya kan? Dewa ngerasa dewa nih. Tiap kali match masuk, gue masuk. Tiap kali gig masuk, gue masuk. 300 gue jadi 80. Anjir. Balik lagi tuh. From nggak dari zero lah, cuma dari 300 jadi 80 waktu itu kan. Pasti lu udah lebih grit kan? Udah lebih grit, 5 sol, 5 segala macem gitu. Gue ngerti banget nih prosesnya. Balik ke 80 tuh, gue inget banget kan. Habis tuh, abis 80 itu, gue inget banget Mudeng lagi terbang. Oke. Gue nemu OG Mudeng. OG Mudeng apa tuh maksudnya? Jadi yang launching Mudeng? Ada ticker Mudeng. Yang ngakunya itu dia lebih lama di deploy. Gue tau. Emang lebih lama di deploy, tapi tickernya huruf Thailand, Pak. Iya, gue tau. Gue masuk di Pamfan. Sempat perdebatan gue. Iya, gue masuk di Pamfan itu. Gue masuk di Pamfan udah mau bonding. Habis itu lumayan JP lah itu. Berapa tuh JP? Ya nggak banyak sih, cuman gue exit di 4M. Gue lupa soalnya berapa lah gitu. Cuman at least recover lah gue. Ya kan sampai akhirnya pada ujungnya gue mikir ini nggak beres nih gitu. Maksudnya naik turun gini bukan ini yang gue cari gitu loh. Apa namanya? Gue ngerasa diri gue tuh gambling banget gitu. Nah sampai pada akhirnya gue nanya sama temen gue yang ngajuin wallet tracking gitu kan. Ini kok gue nyoba wallet tracking tapi kok nggak works gitu. Habis itu dia nanya yang lu track siapa? Ini. Oh lu nggak bisa kayak gitu karena mereka banyak copy tradersnya. Lu bakal wreck kalau ini. Gue baru tahu kan kayak gitu. Oh iya make sense juga. Nah, terus gue nyari walletnya gimana? Lu cek dari koin-koin yang udah running kemarin, lu cek top tradersnya gitu. Nah, jadi maksudnya itu mungkin cerita awal-awal gue mulai mempelajari and getting to know things gitu ya. Sampai pada akhirnya gue nemuin ada top traders dari SCF. Yang itu smoking chicken fish itu smoking chicken fish. Dia masuk ke Peanut. Oh, top tradernya. Oke. Di situ gue ikutin masuk ke Peanut. Itu jackpot gue kedua. Anjir. Itu gue dari masuk 11 sol, itu gue cair 400-an. Anjir. Itu lu klip ATH atau enggak? Enggak. Anjir. Gue sebelum Binance kan? Atau udah Binance? Sesudah Binance. Oh iya. Lu ride sampai Binance? Binance itu pas dia pump ke 450 kan? Yes. Iya itu. Pokoknya tuh Peanut kalau nggak salah listing 30-an juta dia udah di Binance. Udah. After Binance itu gue tidur bangun-bangun tuh pada ngetek gue congrats gitu. Anjing. Habis itu gue di 450 gue jual. Ternyata kan besoknya ke 2 billion. Edan itu. Itu paper gue lumayan gede tuh waktu itu. Kalau lu nggak sold 7 fix Pak. 7 fix. Oke. Gue ada megang 150.000 token. Wah anjir. Kalau 2 bill enggak 7 fix deh. 6 fix lah. 6 fix lah. Iya 6 fix dong. 6 fix ya. Anjir. Gitu. Nah sampai pada akhirnya gue jatuh cinta dengan wallet tracking sampai sekarang. Oke. So methods yang lu gunain sekarang pure wallet tracking. Pure wallet tracking. Tapi gini, gue mau tanya dong, boleh nggak lu share? Lu journaling trade lu gak sih? Atau lu cuman kayak inget-inget di kepala lu aja? Atau lu pernah catat gak sih kayak in and out-nya, profitnya berapa lu pernah? Kalau journaling kayak gitu gue enggak. Oke. Gitu ya. Lu tapi bisa kira-kira gak ke gue kayak atau ke teman-teman semua? Lu doing wallet tracking gitu win rate lu tuh berapa persen bro? Let's say dari misal lu entry 50 trade gitu. Ya. Win rate lu tuh bisa berapa Kalau persen? dari GMGN aja ya, wallet gue di GMGN itu 28%. Oke. 28%. Gede pak. Iya. Gede anjir. Aktif sih. 28% untuk trader meme sih gede pak menurut gue. Gue nggak tahu sih. Anjir, jago lu pak. Enggak lah. Jago anjir. Kagak pak. Jago anjir. 28%, cuman itu juga apa ya?
Berubah-berubah sih. Ada kalanya kalau gue lagi bau, khususnya kayak bulan-bulan kemarin ya Maret ya. Iya pas bulan puasa itu gue ngerasa gue bau banget. Itu di bawah 20. Emang gak boleh Pak di bulan puasa. Imbang. Lu malah judi pada bulan puasa. Gak bercanda. Gitu ya? 28%. Jago banget lu berarti. 28%. Menurut gue sih jago sih. 28% sih hebat sih lo. Terus habis itu kayak lu pure sampai detik ini lu masih tracking wallet semua aja? Masih. Justru sekarang listnya lu refresh terus dong? Gue refresh terus. Okay. Ya, malah sekarang gue bisa bilang gue baru belakangan ini gue nemu mentor lah. Anjay. Gue nemu mentor gue untuk nge-DJan gitu. Gue lagi gue tempel banget lah sekarang. Orang gitu. Indo? Orang Indo. Oke. Nah terus Undox lah ya? Undox lah. Oke. Undox. Lagi gue tempel terus dan gue ngerasa maksudnya semenjak gue belajar sama dia, my tracking game udah lebih proper lah. Gitu. Bagi-bagi dong alfanya gimana tuh maksudnya? Gimana tuh maksudnya kayak bedanya apa dari sebelum lu belajar sama dia masih selalu belajar bedanya ya. Bedanya apa? Pertama, gue udah nggak masuk size play. Gue udah nggak pernah masuk size play lagi sekarang. Jadi terus kalian masuk kecil-kecil doang? Kalian masuk kecil dan selalu kalau bisa di bawah 200.000 market cap-nya. Di atas 200.000 mending skip. Mending skip gitu karena dia waktu itu pernah bilang lu masuk di pump fund gitu atau ya sekarang ada banyak lah, ada launch lab, ada segala macam gitu. Pokoknya lu masuk di bawah 100.000 sama lu masuk di atas 200.000 itu nggak akan merubah ATH mereka berapa. Oke. Dibilang kayak gitu loh. Baru dari situ kayak gue mikir iya juga gitu. Maksudnya gue kalau masuk di bawah 100.000, kalau memang nantinya ibaratnya ya, if I can predict the future, ini ATH-nya misalkan 2M gitu. Mau gue masuk di bawah 100.000 sama di atas 200.000, ya ATH-nya tetap akan jadi 2M. Gitu. Jadi lu entry semakin tinggi bukan berarti ATH-nya akan semakin tinggi juga gitu. Dimana itu sebenarnya kan letak grid orang-orang gitu kan. Lu masuk di 400.000, lu berharap ini jadi 4M. Gitu. Sedangkan kalau lu masuk ini di 40.000, 400.000 juga dapat hasil yang sama gitu. Gitu. Jadi mungkin salah satu yang jadi pembedanya adalah gue udah jarang masuk size play sekarang. Dan itu kerasa banget sih. Gue jadi nggak ngalamin loss yang signifikan, yang unnecessary lah bisa dibilang gitu loh. Karena loss dari size play itu kan sebenarnya kan unnecessary, Pak. Benar. Gitu. Apalagi kalau untuk untuk sebuah koin yang baru hari ini muncul. Gitu loh. Gitu. Jadi salah satu approach-nya yang paling membedakan dari sebelumnya adalah gue sekarang cuma masuk kecil-kecil. Kecil-kecil tuh berapa tuh? Ya 1 sol, 2 sol, kadang 4 sol. Oh gitu. Maksimal sekali lu masuk 4 sol? 4 sol. Oh gitu, udah gak pernah lebih dari itu sekarang? Gak pernah lebih dari itu, cuman gue pasti ngincernya di bawah 100.000. Oh, yang di atas 100 itu udah gak bakal, skip. Udah pasti skip? Udah. Ya gue anggap bukan rezeki, udah gitu. Karena selalu akan ada yang baru ya? I see. Terus? Itu cukup susah sih. Waktu awal-awal gue belajar sama dia tuh, gue masih yang kadang-kadang suka, wah tapi ini oke nih, gue size in. Cuman dia terbukti loss juga. Oke. Gitu. Sampai akhirnya gue sendiri yang, udah deh, gue ngikutin lu aja deh gitu. Lu bilang kayak gini, gue ikutin deh, gue nggak mau size play lagi. Gitu. Dia megang wallet gue, jadi dia tahu kalau gue masuk ke size play apa segala macem gitu. Nah sama yang kedua adalah wallet yang gue track, Pak. Dulu kan paling gue nge-tracknya dari top traders, KOL apa segala macam. Sekarang justru gue nge-track wallet-wallet yang lagi dicuci. Gitu loh. Jadi we all know kalau misalkan play yang sampai multi-millions itu pasti dibaliknya ada kabel lah. Most likely ada kabel. Apalagi kalau chartnya very strong gitu ya. Setiap kali ada turun ada yang buy buat nge-support gitu segala macam. Nah itu mereka setiap abis kelar satu play, itu mereka kan pasti nyuci wallet. Entah itu di fixed float atau di mana gitu. Nah itu yang gue incar, Pak. Gimana caranya? Dipantengin dari wallet-wallet top traders biasanya, fresh wallet yang sebelumnya nggak ada history apa. Nah itu biasanya mereka nge-transfer ke exchange. Entah itu wallet relay atau wallet exchange kayak gitu. Ya gue pantengin keluarnya kemana. Gitu. Tapi nanti next deploy-nya mereka bisa dapat. Serius? Gua misalnya habis jackpot, jebret, gua punya 1.000 sol misalnya. Gua mau cuci wallet gue yang satu, maksudnya 1.000 sol ini gue kirim ke Binance misalnya. Habis itu kan gue create wallet nomor 2. Oh kalau Binance gak bisa. Gak bisa kan? Gak bisa.
kalau pakai apa tadi bilang dia nyuci ke wallet relay atau apa gitu? Emang itu kayak gimana sih? Bukan itu paling populer ya kayak nyuci lewat exchange ya? Lewat exchange itu gue nggak ngerti ya kenapa ya. Cuman lebih banyak orang nyucinya itu lewat lewat bridge DeFi. Oh alah, I see. Gitu karena gue nggak tahu ya kalau checks mungkin mereka perlu KYC atau apa. Benar. That's the problem kalau di checks. Memang mereka harus KYC. Jadi mereka dulu. Nyucinya lewat DeFi. Gitu. Itu kalau memang cuci di checks itu kan paling nggak bisa ke-track kan. Yang bisa nge-track paling cuma kayak si Zack tuh ya kan. Zack XBT bangke. Dia udah ngerti clustering wallet checksnya itu dia udah ngerti gitu. Oh yang ini section ini keluarnya dari sini kira-kira ini. Nah mentok paling kalau cek sih gini Pak. Gimana tuh? Biasanya kalau satu orang itu kan deposit address-nya satu ya. Deposit address-nya satu ya paling lihat aja historinya wallet-wallet yang deposit ke address itu apa aja. Gitu. Berharap dimasukinnya ke situ. Gitu. Tapi kalau dia bikin fresh baru baru nggak bisa kan. Karena receivernya kan udah pasti beda kan. Oh gitu. Ya tapi itu salah satu ya. Salah satu, gitu. benar. Ada juga gue nge-track wallet-wallet yang cluster di play kayak kemarin RFC. Oke. Habis itu Hosiko. Oke. Itu kan they're literally the same people lah. Gitu. Hosiko kemarin tuh Bonk itu kan Hosiko, terus ada Shu, ada Let's Bonk It, itu kan orang-orang yang sama semua tuh. Timnya Bonk. Gitu. Ya gue nge-track mereka sekarang. Gitu. Jadi apa ya? Lebih difokusin untuk nyari play yang memang early gitu. Gitu kalau. Tapi in a sense bentar, lu nggak yang semua playnya mereka lu ikutin juga kan mentah-mentah kayaknya nggak mungkin. Oh gitu. Karena memang jarang kan. Gitu. Mereka sekali masuk play bisa mungkin 2 hari 3 hari baru play lagi masuk lagi. Jadi semua yang mereka masukin lu ikutin tapi ya udah makanya lu size kecil aja. Kalau flop ya udah. Oh, make sense. Gue ngerti. Gitu. Nah, tapi gue ada satu channel bot lagi yang memang isinya itu whale sama kabel yang buat nge-push biasanya. Yang baru masuk di 600.000, 800.000, kadang 2M baru masuk. Itu biasanya gue pakai untuk confirmation aja. Confirmation. Jadi kalau misalkan gue ada masuk ke satu play, habis itu gue dapet notif dari bot yang itu, wah ini oke nih kayaknya untuk gue hold lebih lanjut. Karena yang wallet gitu yang gimana circle 2-nya udah masuk lah ya. Circle 2-nya udah masuk. Gitu. Jadi gue lebih pede untuk nge-hold lah. Gitu. Cuman kalau misalkan gue ada masuk satu play, abis itu dia nyentuh 1M 2M gitu, tapi dari bot itu nggak ada notif masuk gitu, ya mungkin gue mulai trimming lah. Gitu. Lu ini juga nggak sih pakai patokan bot itu untuk kalau misalnya ada yang jualan nggak sih? Nah lucunya kan ada yang pakai gitu juga kan, jadi once top holder udah pada buang barang, nyala notifnya buang gitu. Kalau lagi trimming, kalau mereka trimming gue nggak, gitu. Cuman kalau mereka udah, ya maksudnya trimming dalam arti mereka jual mungkin 5% atau 10% of their size gitu ya, enggak. Cuman kalau mereka udah jual mungkin kayak setengahnya, baru mungkin kayak gue mulai ikutan. Gitu. Cuman gue sampai sekarang masih pakai baca candle sih. Oh sih. Mungkin karena background gue orang forex gitu ya. Demi apa lu baca candle? Gue baca candle. Serius? Meme coin? Iya. Ya apa ya maksudnya? Wow. Yang orang-orang pikir gue nge-hold Guccoin 1000x, LLM 200x gitu. Mereka pikir gue cuman modal nekat. Gitu. Padahal ya maksudnya gue baca candle. Gitu loh. Kalau gue cuma modal nekat doang mungkin gue nggak. Candle berapa menit Pak? 1 menit? 5 menit? Bertahap. Semakin fresh koinnya gue baca 1 menit dulu, ntar kalau udah mulai agak maturing gue naik 5 menit, ntar naik 30 menit. Gitu. Cuman ya pada intinya gue patokan nge-hold itu gue dari baca candle. Gitu. Jadi bukan cuman modal biji gede lah. Gitu kan banyak orang bilang, wah biji lu gede banget nge-hold kayak gitu. Enggak, gue bukan biji gede, gue baca candle. Gitu. Biji gue gak segede itu sebenarnya. Gitu. Nah tapi gini Zaf, gue mau tau dong dari September lu mulai trade memes sampai detik ini, lu tuh being profitable atau netral atau loss dari total capital yang udah lu keluarin? Capital ya, jangan profit ya. Capital ya. Alhamdulillah profit. Sumpah lu, profit banget. Trading memes. Profit banget. Wah lu sih jago sih. Itu awalnya gue deposit cuma enggak 50 terus bisa 30. Jadi 80. Total modal udah awal gue 80. trading 80. Enggak lebih dari itu ya? Enggak lebih dari itu. Anjir. Sampai ya most recent LLM. Jadi ya gue nggak pernah deposit lagi. Lu berarti di memes very profitable ya? Nice. Iya cukup lah alhamdulillah.
Gokil. Keren. Rata-rata soalnya kan lu tahu sendiri lah, rata-rata orang kan loss di memes. Loss, nggak bisa manage risknya semua kayak akhirnya ya udah sangat-sangat loss lah di meme. Jarang gue ketemu yang maksudnya kayak bener-bener full trenching kayak lu 100% memes tapi profitable. Ada atau memang ternyata gue aja yang kurang pergaulan. Lu circle lu yang temen mentor lu itu profitable banget ya? Almost 8 fix. Anjir. Dari memes doang. Fuck. Gila, almost 8 fix. Lu track walletnya juga ya? Iya. Lebih tepatnya dia yang ngasih izin untuk nih lu lihat wallet gue gitu. Wah, anjir. Dan apa ya? Sebenarnya banyak pak orang-orang trenches di Indo yang jago-jago gila-gila, najis lah jagonya. Gitu cuman andok semua. Gue tahu sih. Gue cuman ada tahu 2 orang yang kayak ya gue yakin tahu lah salah satu. Cuman kalau mentor lu gue belum bisa nebak sih. Tapi kalau yang bilang jago banget memang di otak gue tuh langsung kepikir satu nama doang gitu. Ini yang kayak paling bangke gitu. Orang Indo tuh haram-haram pak sebenarnya. Sebenarnya iya. Main trenching itu haram-haram pak. Orang gila semua sebenarnya. Benar. Tapi percayalah yang sejago itu nggak mungkin dok sih. Iya kan? Nggak mungkin pak. Nggak mungkin. Itu gue kayak menemukan kayak lu nggak bisa ketemu alpha di permukaan tuh nggak bisa. Benar. Lu ngerti kan maksud gue? Dan apa ya maksudnya? Gue nggak expect kalau ternyata orang Indo gitu loh. Kayak anjir lah. Iya. Ada ya orang Indo sejago ini, senajis ini jagonya gitu. Ternyata orang Indo gitu. Ya karena they don't act like Indonesians. Maksudnya ya, ini dari gaya bahasanya luar, aja kan luar. Kayak CT bener-bener CT kayak gitu bener-bener kan. CT gitu. Ternyata dibaliknya orang Indo. Gitu. Anjir. Dan itu mereka tuh boleh tau gak rata-rata Jakarta atau emang di luar kota? Gua gak. Oh lu gak pernah tanya juga? Belum pernah ketemu mereka in person ya? Dan apa ya maksudnya kayak gitu-gitu sumbernya banyak pak. Benar gitu sih. kan ada yang bilang orang sini lah, ada yang bilang orang sini. Ya maksudnya kayak gue nggak peduli juga lah gitu. Yang penting ya hubungan gue sama dia baik gitu. Gue respect dia juga mengappreciate gue gitu kan, hubungan kita baik ya udah. I don't really care dia siapa dan di mana gitu. Ya anjir. Walaupun it would be nice untuk someday meet in person gitu. Cuman ya kalau misalnya enggak pun juga ya udah. Ya udahlah. Anjir. Gitu. Ya maksudnya gue sama dia udah sampai yang tahap kadang-kadang suka ngepub. Gue lagi di sini nih. Nyambel dulu gitu. Jadi kayak emang udah kayak temenan lama gitu. Cuman saling gak kenal. Ya mungkin menurut gue itu indahnya. Indahnya ini yang nge-DJan gitu ya. Tapi gue mau tahu dong. Do you think mereka itu part of kabal atau mereka tuh pure trencher? Menurut gue udah level kayak gitu justru mereka yang punya kabalnya sih. Iya. Dia sempat mention ke gue dia punya FNF in real life dia. FNF? Apa namanya dia punya kabel lah. Dia punya kabel sama teman-teman in real life dia. Yang ya notabene mungkin net worth-nya mirip-mirip lah ya. Gitu. Ya entah orang mana lah gitu kan, orang Indo. Cuman ya dia punya sekumpulan orang Indo. Ya teman-teman dia in real life yang kayak gitu. Act as kabal. Ya. Gitu. Gak mungkin, maksudnya gini, susah kalau memang pure trencher tuh susah kan, gak bisa. Susah, Pak. Emang pasti udah part of kabal kan. That's the fact lah menurut faktanya gue. Itu. Faktanya itu. Dan apa ya, gue semakin kesini makin ngelihat bahwa lu kalau nyoba untuk menjadi apa ya, lu kalau nyoba sendiri gitu, nyoba trenching sendiri tanpa apa ya, tanpa tools apapun gitu, lu mencoba untuk mempunyai insting DJen gitu. Soalnya ada emang orang yang insting DJnya gila gitu, yang ngelihat satu koin, wah kayaknya ini bisa run nih, gitu. Masuk akhirnya running gitu. Maksudnya kalau lu berharap untuk jadi orang yang kayak gitu, menurut gua very little chance lu akan make it gitu. Setuju. Gue aja mengakui gue bodoh dalam screening koin gitu loh. Kalau orang bilang gue jago, enggak, justru gue bodoh gitu. Ya kebetulan gue ngikutin orang jago gitu. Jadi kayak gue nggak pernah menganggap, dan gue selalu mendinai kalau ada orang bilang gue jago main memes gitu, karena gue sebenarnya I'm just following people, ya kan. Gue all tracking anjir, gue nggak bisa ngelihat koin mana yang itu coba maksudnya kalau itu jago cumi. Maksudnya kalau ngelihat suatu meme gitu, gue nggak bisa tahu apakah ini potensi apa enggak gitu. Kayak sekarang udah nggak bisa deh. Nggak bisa juga ya kayak gitu. Nggak bisa pak. Gini, kalau kita ngomong like back then in previous cycle, mungkin itu masih works menurut gue. Tapi kalau like sekarang, token creation segampang itu, art degenerate segampang itu, kayak udah nggak bisa deh pakai kayak
gut instinct kayak ini bagus nih gitu. Aduh, gitu. Di farm lu pasti. Iya kan? Emang harus tracking, benar. Atau tapi emang benar menurut gue, makanya gue selalu bilang kayak cara nomor satu yang tingkat akurasi kemenangan lu di memes paling tinggi, lu part of Cabal. Benar. Gak bisa. Lu mau pakai apa? Wall tracking apa? Lu sebutin semua. Gak bisa, Pak. Gak bisa. Ya lu bisa menang, lu bisa jackpot, lu bisa punya luck. Tapi kalau dibilang win rate lu tinggi, gak bisa. Benar. Kalau part of Cabal ya win rate lu tinggi pasti. Dapat bisikannya. Tapi kan tentu harus ada something you bisa offer kan untuk bisa masuk Cabal. Oke. Nah, ini gantiin gue yang mau nanya. Ngapain lu nanya gue? Enggak, ini sekali aja. Gue pengen nanya. Gak apa-apa sih. Gue karena emang purely curious. Karena lu mention itu. Menurut lu, orang-orang di Indo kan cukup banyak lah yang berharap dari ngedijen. Ya. Itu karena ya mereka nggak aware kalau maksudnya ya they will never make it kalau misalkan nyoba sendiri, atau emang mereka masih denial aja gitu loh. Ya mereka tahu sebenarnya susah gitu, tapi mereka denial ya mungkin karena hopium atau desperation gitu. Yang kedua, denial. Kalau mereka tahu sebenarnya susah gitu ya. Gimana ya gue bilangnya ya, itu kayak kombinasi dari brain rotnya sih menurut gue sih. Kebanyakan, ngerti gak sih maksud gue kayak gambling ya. Kayak gini, ini gue kalau gue being fair lah, tentu gue nggak mau nuding kalian dan teman-teman semua di sini nonton, gue nggak nuding lu, tapi kayak berdasarkan pengalaman gue dan orang-orang yang gue temuin dan gue kenal, rata-rata tuh memang males dan mau quick money, that's it. Ngerti kan? Nggak mau kerja, males, cuma mau quick money aja. Abis itu mereka ngedijen memes karena kenapa? Mereka pasti kena hopium dari orang-orang, dari cerita-cerita, dia next 100x, next 1000x, 200x. Terinspirasi dan pengen gitu. Pengen rasa malasnya itu ke-trigger. Ngerti gak sih maksud gue? Based on malas ya? Menurut gue ya. Rasa malasnya ke-trigger, pengen gitu. Jadi kayak akhirnya kayak ujung-ujungnya lu cuman trenching tanpa edge gitu. Dan ujung-ujungnya lu jadi makanan market menurut gue. Ngerti kan? Lain cerita kalau memang lu punya edge ya. Lain cerita menurut gue. Contoh wallet tracking nih buat gue salah satu edge. Ya. Tapi edge itu buat gue ada time limitnya. Ngerti gak sih maksud gue? Satu alpha, satu informasi, satu edge lah gue bilang ya. Itu tuh ada time limitnya. Sampai semua orang ngerti itu udah gak jadi edge lagi. Iya kan? Sampai semua orang, kasarnya gini deh. Ya kan kita tahu meme coin itu kan PVP. Let's say di sini di ruangan ini sama editor nih sama yang shooting ada 5 orang. Nggak mungkin kan kita berlima menang di sini, kan nggak mungkin. Yang bisa jadi lu menang kita berempat kalah, atau gue yang menang lu semua kalah, atau kita berdua menang 3-3-nya kalah. That's it gitu loh. Nah makanya gue bilang edge itu sampai semua orang ngerti itu bukan edge lagi gitu. Gue setuju sih. Harus yang ngerti tuh cuma lu doang, kita berempat nggak ngerti, lu akan menang, lu akan ambilin uang ke kita. Benar. Iya kan? Itu teori gamblangnya gitu. Tapi gitu masalahnya. Nah kalau menurut gue sekarang, gue berkali-kali bilang teori paling simple kalau lu mau main memes dan win rate lu tinggi, ya lu being part of the Cabal. Lu harus tingkatin social capital lu setinggi mungkin. Benar. Sampai mereka tuh mau ngajak lu masuk. Iya kan? Sini gitu. Cuman nih gue setuju sih, maksudnya apa ya? Malesnya itu ya menurut lu ya. Dan apa ya? Maksud gue orang-orang tuh kan pengen ya, maksudnya ngelihat wah kayak enak gitu quick money apa segala macam. Cuma maksudnya kalau lu emang beneran fokus dan take degen seriously, itu justru butuh hard work. Dan literal hard work karena ya kayak gue sehari-hari gue ngediggingnya soul scan. Itu gue nge-track segala macam yang gue buka soul scan gitu kan. Dan itu kan pekerjaan fisik yang repetitif dan detail gitu. Betul. Ngebacain satu-satu, ini kemana, ngecekin satu-satu, apakah ini, apakah itu gitu. Itu bisa sehari mungkin ratusan tab soul scan yang gue buka gitu. Jadi kalau misalnya lu males dan menganggap degen itu sebagai solusi lu, justru ya kalau lu nganggap degen itu with a proper approach ya, itu lu nggak bisa malas pak. Gak bisa, benar. Karena kalau gue nggak ngupdate soul scan setiap hari, wallet gue itu aja nanti basi pasti gitu. Udah nggak jadi alpha lagi kan, semua orang udah ngerti gitu ya, udah basi. Makanya gue kayak penasaran sama methods lu untuk kayak keep refreshing. Gue tadi ngerti dari semua yang top play, lu cari top PNL-nya, lu track lagi walletnya mereka, cari kemungkinan mereka nyucinya kemana. Itu buat gue make sense. Betul. Gue ngerti itu bisa works. Walaupun ya gak mungkin 100% juga kan. Win rate lu gak mungkin. Gak akan selalu works. Gak akan selalu works. Tapi itu cara yang buat gue tuh
proper gitu. Ketimbang cuman kayak ngikut-ngikut call-call orang gitu. Betul. Dan itu, apa ya? At least apa ya, cara itu nggak semua orang willing untuk lakuin. Bener, dan nggak ngerti gitu. juga. Nggak ngerti, itu butuh skill kan. Betul. Lu butuh ilmu untuk bisa ngelakuin itu tuh bener-bener butuh ilmu. Betul. Gitu. Tapi kan gitu, maksudnya gue jujur ketemu rata-rata orang cuma pengen call-annya doang gitu. Tapi nanti giliran nggak works, marahin yang call. Iya kan, maksudnya. Emang biasanya gitu ya. Itu yang buat gue menyadari ya memang seperti itu. Tapi gimana ya, maksud gue, gue bisa bilang gini bro, ini bukan hal yang fenomena yang belakangan ini terjadi gitu. Itu udah terjadi dari dari zaman saham semua tuh emang udah begitu gitu. Lo kalau nonton Wolf of Wall Street iya kan? Kayak si Jordan Belfort itu kayak dia bilang kayak gampang jual ke plumbers, jual ke tukang WC, semua tuh gampang ambilin uang mereka gitu. Walaupun kecil tapi lu bisa ambilin dengan iming-iming. Wah, bisa naik, bisa jackpot ini, bisa grand slam gitu. Like it's just apa ya? Evolving doang menurut gua, berubah bentuk. Tapi patternnya sama, memang ada buat gua level-level apa ya? Memang kan maksudnya gini ya, kita tahu lah yang namanya financially kan gapnya tinggi kan. Betul. Gitu. Apalagi di Indo gitu. Dan memang harus diakui salah satu cara paling gampang untuk loncat ya kayak begini. Ngerti kan? Loncat anak tangganya ya. Lu dibanding lu berkarir, kerja, belajar skill-skill ya ini asli kan. Cara lu bisa loncat gitu. Like, benar, setuju. Anjir lu dalam 6 jam Pak, geblek. LLM toto jebret 200x. Apa tadi Dogecoin ya? Dogecoin. Sempat 1000x bahkan kan. Tapi memang real. Tapi gua nggak bisa memungkiri ya. Maksudnya gua kan bisa dibilang Dijen baru lah. Belum ada setahun kan gue nge-Dijen gitu. Cuman maksudnya gue juga agak shock gitu. Maksudnya dalam arti ini real money Pak yang gue dapetin. Secepat itu dan sebanyak itu. Gitu loh. Ya maksudnya buat gue banyak ya. Mungkin maksudnya buat orang lain mungkin enggak lah, buat mayoritas orang banyak ya, Pak. Oke lah. Mayoritas ya. Gue biar ini aja lah. Banyak Pak. Iya, cuma maksudnya awalnya gue juga agak nggak percaya Pak. Jujur ya. Iya. Ya maksudnya, dan gue nge-Dijen dari September sampai sekarang gue nggak pernah di laptop. Handphone? Gue full di HP. Anjir sumpah. Iya, makanya banyak. Gue kalau dibilang gila akan itu, oke lah, gue terima. Gitu, karena gue ngebaca soal scan segala macam dari handphone. Lu mau lihat? Scroll. Gue kasih lihat langsung ya. Ini Google Chrome gue. Tabnya banyak banget ya. Ini gue bikin clustering group. Anjir Pak. Ini grup per play. Ini gue lagi nggak banyak PR, cuman yang PR gue lagi di situ. Gitu. Jadi ada satu play kayak atas kan troll tuh. Troll apa Hosiko gitu. Nah itu isinya soul scan wallet yang belum gue audit semua, itu PR gue. Gila. Gitu. Ya. Gila. Gitu. Jadi biar rapih lah. Jadi gue bikin groupings gitu. Habis itu di sini gue juga ada ini PR nih. Ini sih deck screener dari play yang belakangan ini running. Ya, yang belum sempat gue cari walletnya. Dan lu mau cari walletnya? Mau cari nanti. Nah kalau yang sebelumnya itu grouping wallet yang udah gue cari, tapi gue belum dig in lagi mereka fundingnya dari mana segala macam. Lu lakuin semua di handphone? Lu mah gila Pak. Gitu. Ya kalau itu gue dianggap gila, oke lah, gue terima. Gitu. Anjir, lu gak takut brain rot apa? Udah Pak. Gue udah brain rot Pak. Udah. Masalahnya. Tapi lu lu coba being fair ya, lu ngerasa gak sih ada penurunan function di lu sejak ngelakuin ini? Ini gue jujur-jujuran aja boleh, gue gak mau munafik atau apa. If you think Dijen itu adalah tempat yang dimana lu bisa happy dapat quick money, itu hanya satu dari 1 of 100 lah gitu. Sisanya very stressful. Gitu. Karena gue setuju. Dynamicnya tuh sangat dinamis Pak. Rotationnya cepet. Gitu loh. Sehingga lu untuk keep up gitu, maksudnya kayak lu harus full time menurut gue ya. Lu kalau misalkan lu Dijen hanya untuk pekerjaan sampingan, you'll never make it menurut gue. Anjir, serius lo. Gitu loh. Karena ya kecuali lu part of Kabal ya. Lu part of Kabal, lu ada insider info gitu. Jadi lu ngambil itu as a side hustle dengan info yang lu punya mungkin oke lah bisa. Cuman kalau untuk gue yang nggak punya relasi ke Kabal, memang pure ngandalin wallet tracking, ya gue seharian bisa 8 jam ngabisin waktu di SoulScan kayak gitu bisa. Dari handphone lagi. Dari handphone. Ya mungkin itu kind of my stupid move lah untuk bisa di HP. Cuman gue pernah nyoba di laptop sekali dan itu nggak works. Gue bete. Pernah diocehin cewek lu nggak sih lu? Kayak gini lu anjing. Sekarang udah ngerti lah. Udah ngeliat hasil ya. Udah ngeliat hasil dan gue sempat ngasih lihat apa sih yang gue lakuin sehari-hari gitu.
Ya maksudnya sebelumnya gue bilang wallet tracking, ya dia nggak terlalu ngerti. Apa sih wallet tracking gitu? Wallet tracking, kayak maling loh. Gitu. Cuman once gue kasih lihat nih, jadi apa namanya? Ini ada soul scan nih wallet orang, aku harus cari ininya apa segala macam, baru dia nggak, ya udah. Gitu. Jadi cuman udah gitu. You do you lah. You do you lah. Sama lah cewek gue, bini gue juga gak bakal ngerti gitu ya. Gitu. Oh gitu ya. Cuman, tapi bener lu ngerasain gak sih kayak maksudnya kayak gue nggak tahu ya. Gue jujur berasa dari sejak tahun lalu lah, pas gue sejak era meme coin gila, sejak era pump fund gitu ya. Gue kan lumayan suka sering begadang lah, kayak menghabiskan waktu untuk trenching. Kalau dulu gue begadangnya baca white paper, sekarang gue begadangnya kayak gitu, ngerti kan? Kayak yang ngelakuin yang lu lakuin. Benar. Tapi gue nggak segila lu sih, gue masih banyak hal lain kan, gue kan masih ada kerjaan lain. Tapi gue kayak ngerasa kayak anjir otak gue kayak udah makin toil gitu. Lu berasa kayak gitu nggak? Turun ya? In a way. Maksudnya apa ya? Bisa dibilang semenjak gue main meme, apa ya? Mungkin ini kembali lagi ke ambisi masing-masing ya, gitu. Karena gue dulu nge-DJ nggak se-hardcore ini, dan orang-orang bisa juga nge-DJ nggak se-hardcore ini. Gitu. Cuma mungkin karena gue yang emang ambisius pengen hardcore ini gitu ya, pengen keep up terus gitu loh, sehingga ya sebenarnya ya kayak kemarin gitu. Gue sebenarnya baru belakangan ini aja nggak terlalu lock in, nggak terlalu lock in karena mentor gue yang bilang lu jangan terlalu inilah gitu loh. Setiap hari tuh pasti ada play gitu. Lu spend time lah with your family apa segala macam. Jadi makanya kemarin gue maraton sama nyokap gue nonton film. Gue nggak lock in gitu. Baru belakangan ini, seminggu ke belakang lah gitu. Cuman sebelumnya itu gue bener-bener tiap hari pasti hajar soul scan apa segala macam, Telegram itu gue harus update semua. Gue kayak orang gila lah. Gitu. Kayak yang takut ketinggalan gitu. Iya. Ya sampai pada titik dimana waktu itu gue lagi di bulan-bulan Januari ya, bulan-bulan ini gue buka aib nih. Oh iya, gimana? Gue abis dapat LLM, itu gue bukannya layback tapi gue malah makin login lagi gitu karena gue ngerasa gue udah dapat LLM, gue pengen nyoba dapetin nextnya gitu. Gue sampai enggak sih, kalau jam tidur gue dari awal ngedijen gue mulai fokus wallet tracking, gue kan emang dibalik jam tidurnya kan. Gue pokoknya ngikutin jam US. Jam US gitu. Ya. Nah cuman pas abis LLM itu gue agak lebih gila lagi, sampai pada titik dimana ada satu hari gue miss Trump. Gue ketinggalan, gue tidur. Yang hari Sabtu itu kan? Iya, waktu Trump rilis itu gue tidur. Nah terus? Bangun-bangun itu gue rame tuh di Telegram pada nge-tag Zaf masuk Trump, Zaf masuk Trump. Definisi semua orang tuh pada nge-tag gue minta masuk Trump. Bahkan ada satu temen tele gue yang sampai nelpon. Anjir, sumpah lu. Sampai nelpon gitu loh, karena ya ini the biggest alpha di Solana pada saat itu gitu loh. Belum pernah ada kayak gini kan gitu. Jadi sampai nelpon. Dan gue tidur waktu itu. Bangun-bangun rame ngelihat ini Trump udah di berapa ya? Market cap-nya 2 billion apa 3 billion gitu. Oke. Iya, di mana di saat gue pertama kali dapat notif dari tracker dan di tag teman-teman gue itu masih 500 mil. Anjir. Jadi gue ngerasa anjir gue udah ketinggalan banget, hampir 10x gitu. Ya gue akhirnya nggak masuk Samsek. Ternyata kan terus 100 bil kan. Iya. Gitu loh. Itu gue 3 hari gue nggak ngapa-ngapain itu. Gue kena mental gue itu di situ. Sumpah. Gara-gara ketinggalan Trump. Gue sampai nangis. Anjir. Gue sampai nangis. Maksudnya sampai nangis yang sendirian di kamar gitu. Gue sampai nangis sampai akhirnya nyokap gue, sampai cewek gue juga datang gitu. Nyamperin. Maksudnya buat nenangin karena gue ngerasanya ya di saat itu ya, yang bikin gue bener-bener breakdown banget adalah gue tahu teman-teman di Gen gue khususnya orang Indo ya, mereka nggak banyak yang willing untuk ngebalik jam tidur mereka, ngikutin jam US. Mereka nggak banyak yang willing untuk ngebukain soul scan segitu. Ya maksudnya gue ngerasanya ya gitu. Ya maksudnya gue tiap hari gue dedicate my life untuk untuk Degen gitu. Belakangan ini giliran ada the biggest ininya gitu, playnya gitu.
gue malah miss. Gitu. Jadi kayak gue bukan kecewa sama Trumpnya, gue kecewa sama diri sendirinya gitu loh. Kayak ngerti. Lu ngapain sih lu begadang setiap hari apa segala macem only to miss Trump gitu. Ya walaupun kalau ditanya sebenarnya nggak boleh gitu ya, karena kan rezeki masing-masing ya, udah ditentuin gitu. Cuman di hari itu gue kena sih. Tapi gue tuh ngerti feel-nya. Gue tuh ngerti feel-nya, men. Ngerti kan? Kalau lu bener-bener di trench gitu ya. Gue nggak tahu lah teman-teman yang nonton seberapa lu related, tapi gue ngerti maksud lu. Apa yang lu ngomong tuh gue bisa bener-bener totally capture feelingnya gitu loh. Karena memang kayak bangke gitu. Anjir, tapi sampai kena lu ya. Gue pertama kali itu gue nangis gara-gara kerjaan baru pertama kali. Sebelumnya maksudnya gue ngejalanin family business apa segala macem nggak pernah sampai yang kayak gitu. Baru kali ini. Nangis gara-gara Trump. Iya, gara-gara miss Trump, Pak. Anjir. Ya, jadi apa ya, kalau orang bilang ngedijen tuh enak, sebenarnya ya sama lah, ada plus minusnya lah gitu. Ya kalau ditanya happy, am I happy now? Happy lah udah pasti gitu kan. Gue bisa nentuin jam kerja gue apa segala macam gitu. Cuman bukan berarti nggak ada masa suramnya juga gitu. Tapi gini, gue boleh tadi kan gue boleh tanya pertanyaan sebaliknya nggak? Tadi kan gue udah tahu kayak berapa besar jackpot tergila lu. Sekarang kalau biggest loss lu in one trade berapa? Pernah nggak? Lu ingat mana yang paling gede lossnya? Ya sebenarnya kalau realized loss. Ya, realized loss ya. Kalau unrealized IQ. Oh, I see. Itu yang unrealized. Unrealized gitu. Cuman IQ gue anggap udah kayak altcoins lah. Gue nggak nganggap itu. Anjay, altcoin. Iya, maksudnya gue kayak nganggap itu kan dia ini lah. Maksudnya apa namanya, gue conviction lah sama IQ. Oh gitu. Gitu loh. Cuman kalau realized loss gue paling gede nggak nyampe 20k sih. Oke. Yang lu baru CL kan? Nggak nyampe 20k ya? Nggak nyampe 20k. Anjir. Itu gila. Tapi itu di Fiji, gue inget banget. Fiji yang bot dulu tuh. Nggak tahu gak? Ada pokoknya bot namanya Fiji. Itu gue hampir full port di situ. Oh, oke. Gue minus 90 sol. Waktu sol masih berapa ya? 200-an ya, kira-kira. Hampir dekat-dekat situ. Oke. Emang nggak nyampe, nggak ada yang lebih dari 20k sih kalau loss realize ya. Oke. Gitu. Jadi gue mau tahu dong, berarti sekarang posisi lu masih full memes, lu nggak punya Bitcoin, Ethereum or anything gitu? Di spot gue megang altcoins tapi. Ada altcoin? Ethereum. Apa maksudnya? Di luar Sol ya? Altcoinsnya di ekosistem Ethereum. Oh, oke. Gue Ethereumnya sendiri nggak megang. Oh gitu? Yeah. Oh, altcoin dia, Bitcoin nggak? Belum. Belum ya? Belum. Oke. Berarti lu masih, gue mau tahu dong, maksudnya portfolio berarti kira-kira 95%, 99% memes or 90%? Kalau ditanya memes kan sekarang gue trading aja ya. Gue nggak ada position yang gue hold. Oh iya. Berarti lu hold Solana doang? Yang gue hold Solana doang. Iya. Solana paling sekarang nggak nyampe 10% dari total porto gue. Sisanya altcoins di ETH ecosystem. Oh lu berarti heavy di altcoin juga sekarang? Gue paling heavy di altcoins. Oh gitu. Gue heavy di altcoins. Maksudnya semenjak gue main memes ya gue nganggap itu as income gitu. Cuman I invest masih tetap di altcoins ETH. Oh boleh lu cerita nggak? Kalau altcoin yang lu punya conviction apa Pak? Semuanya di bawah 100 juta market cap-nya. Sekarang posisinya. Ya, posisinya gitu. Cuman gue heavy di. Lu ada ngelihat narasi tertentu kah sebelum bahas stickernya? Gue heavy di 2 sih. Oke. Di Oracle sama DeFi. Oracle sama DeFi. DeFi-nya lebih tepatnya liquid staking. Oke. Gitu. Ya walaupun di masing-masing narasi itu gue cuman megang satu project ya. Oke. Gitu. Cuman gue suka narasinya dan gue bullish ke 2 narasi itu. Okay. Makanya kemarin gue sempet tanya kan, lu DeFi ngeliatnya gimana? Oh iya. Karena gue pengen tahu opinion orang-orang aja gitu. Oke. Oracle kenapa gue bullish? Karena itu sih, maksudnya AI kan memang berkembang ya. AI semakin berkembang apa segala macem. Cuman gue memiliki belief bahwa yang namanya AI project khususnya yang front end-nya itu akan banyak baru yang bermunculan. Itu sedangkan sekian banyak AI project itu nggak semuanya make money. Gitu. Tapi semua AI project yang baru itu they need data. Gitu. Jadi pasti akan nyari Oracle. Oke. Gitu. Apa Pak Oracle-nya?
heavy di cross chain, apa namanya, dia cross chain. Oh dia, DIA. tahu. Dia cross chain. Oh di dia. Dia Web3 Oracle, udah multi chain juga. I see. Lu Insight masuk di situ ya? Insight. Oke. Satu lagi kalau DeFi-nya apa? Pendle atau? DeFi-nya gue Stader. Gue tahu Stader Labs. Ya, Stader Labs. Gue sangat bullish di Stader Labs gitu karena dia salah satu project liquid staking yang sifatnya itu multi chain juga kan. Ya, itu udah dari zaman Luna sebelumnya kan, dari cycle sebelumnya Stader Labs itu gue udah tahu. Cycle 2021 ya. Iya. Dan dia itu kan di backing oleh AAV. Ya. AAV, jadi ada sekian capital AAV itu yang dipakein di protokolnya Stader. Gitu. Dan Stader itu kan lumayan dikenal karena dulu anak-anak Hedera itu kan stakingnya di sana. Itu Stader itu salah satu either one of atau the only one gitu loh, protokol yang buka staking untuk Hedera di saat itu. Gitu. Jadi cukup inilah. Dan mereka baru-baru ini dapat funding dari Solana gitu. Jadi spekulasinya adalah dia bakal open DeFi protokol untuk Solana Network juga. Habis itu baru-baru ini listing di Binance Alpha gitu. Jadi kayak gue bullish lah. Gitu. Cuman ya market cap-nya kecil semua. Jadi digen juga sebenarnya. Digen Pak. Juga. Iya. Digen di altcoin. Ya, cuman gue nganggepnya itu safe play lah. Ya. Karena lebih ada something lah ya gitu. Ada yang bisnisnya lah gitu. Ya. Ada bisnisnya. Sama my biggest conviction juga Dragon. Oh Dragon ya, lu pernah cerita ke gue. Udah dari lama juga itu ya. Ya. Itu Dragon Chain udah cukup lumayan inilah. Gue udah sekarang mungkin 7x ya dari entry gue. Dari entry lu. Ya. Oke. Berarti Solana lu buat gambling tinggal 10% ya? Sekitar segitulah ya. Oke. 10%. Ya karena yang tadi gue bilang, gue cuma masuknya kecil-kecil. Gitu. Cuman ngincar yang early gitu kan. Jadi kayak tapi sebelumnya 20%-an adalah dalam bentuk Sol. Gitu loh. Apalagi dulu gue masih masih yang ego gitu kan. Gue pengen kalau wallet gue kalau ngecek top holder di Fans, gue nongolnya hiu atau paus gitu. Ego ini aja gitu. Jadi I don't really need that much Sol, tapi biar di Fans kedeteknya antara hiu atau nggak paus gitu. Jadi gue naruh Sol banyak di situ. Gitu. Cuman ya gue belajar itu jadi nggak kekontrol lah trade-nya gitu. Nganggap Sol banyak jadi masuk sana sini jadi akhirnya gue taruh Sol yang emang sebutuhnya aja di wallet. Sisanya nggak gue jadiin Sol, gue larin ke altcoins. Sebutunya gitu. 1000 Sol lah ya. Enggak lah. Terus gini dong, gue mau nanya nih. Berarti gini, lu pure tracking aja. Lu pernah gak sih kayak following naratif gitu? Maksudnya kalau in terms of meme coin ya, yang kayak launching sekarang kayak gini, jadi kita nih syuting tanggal berapa nih? Konteks dulu ya buat teman-teman yang nonton ya. Soalnya ini kan bisa time sensitif ya. Time sensitif banget. Ini kan tayangnya bisa jadi minggu depan. Ini kan tanggal 16 Mei kita syuting ini. Oke. Nah sekarang kan kalau lu tahu kan seminggu terakhir tuh narasi yang lebih kencang kan ICM kan. Internet Capital Markets kan gitu. Maksudnya lu bener-bener pure tracking berdasarkan alpha yang entry, kabar-kabar yang masuk. Atau lu juga emang ada perhatiin naratif-naratif seperti ini gitu. Yang kayaknya lagi lumayan cook nih. Oke. Sebenarnya gue bisa bilang di sini bahwa naratif gue ngebaca bahwa ada naratif itu justru dari wallet tracking duluan. Gitu loh karena ya mereka yang ngebentuk juga kan, mereka yang ngebentuk juga gitu kan. Gitu. Cuman yang kayak gue bilang sih mungkin gue fade ICM ini karena gue belum dapat play yang gue emang masuknya awal. Ya. Gitu loh karena banyak juga dari tracking gue yang masuk kayak launch coin. Ya. Itu ada yang dari 2 minggu lalu masuk di 6 mil. Anjir. Di 6 mil. Ya walaupun kalau dilihat sekarang it would have been a very good trade gitu ya. Dari 6 mil ke 200 something gitu. Cuman ya kembali lagi back then 2 minggu lalu kan kita nggak tahu. Betul. Launch coin itu bakal sepanas ini gitu kan. Benar. Dan ada ya misalnya ada wallet masuk 100 Sol ke launch coin gitu. Sedangkan ya maksudnya itu sebelumnya kan Ben Pasternak itu kan. Iya, betul. Apa sih ini kan nggak jelas lah nggak hidup gitu. Dan ya kemarin kayak ada dupe, habis itu ada body dan lain-lain gitu. Itu mereka pada masuk di 4 mil, di 3 mil gitu. Jadi kayak gue fade banyak sih. Gitu. Cuman nggak tahu ya. Gue sih kepengen sih ada someday bisa
main size play di narasi yang memang lagi hot gitu. Cuman nggak tahu, gue belum ngumpulin confidence-nya aja sih untuk masuk size play lagi. Karena memang strategi lu kan di situ ya, di bawah 200.000 gitu ya. Lu ape small size juga gitu play lu. Makanya lu nggak nyari yang kayak gini-gini, lu pasti fade ya. Pasti fade ya. Gitu ya. Apa ya? Mostly karena itu sih, karena gue ngerasain dari IQ. Bukan karena gue bearish dengan IQ ya, cuman walaupun gue bullish dengan IQ, gue nggak ada planning untuk sell gitu, cuman ya kerasa aja gitu loh, liquid kekuras abis di saat masuk size play, dan apalagi kalau itu lagi drawdown gitu. Jadi kayak aduh, kayak enggak lagi lah gue main size play gitu. Paling juga mentok-mentok kalau misalkan ada ticker yang kencang banget, like di first candle langsung hampir 1 mil, paling gue masuk ya 6 sol 8 sol, itu juga kayak mungkin baru sekali 2 kali gue nyoba kayak gitu. Gitu, jadi kayak iya, tapi ICM lagi panas banget sih. Panas. Lagi panas banget, gila itu. Gue lagi ape juga beberapa ICM kan. Ada yang gue ape insights juga. Gue juga cerita sama lu. Kita beberapa hari lalu kan baru malam-malam nongkrong minum gitu. Gue baru cerita, gue baru ada size play di narasi-narasi ICM. Tapi ya lu jangan pikir size play gue itu tetap kayak kecil banget lah dari total porto gue. 90% tetap safe play gue. Udah gak berani gue. Gue ngelihatnya justru candle atau apa ya, volume di play ICM ini kayak AI season kemarin ya, kenceng banget. Tiba-tiba baru berapa menit udah 10 mil, kayak anjir lah. Gila banget gitu. Agak goblok sih sebenarnya kalau dilihat-lihat ya. Dan gue kemarin dapat, aduh itu sialan juga sih. Ada Gunner Coin namanya. Gue tahu Gunner Coin. Wah itu edan sih. Dia ATH kemarin itu berapa ya? 60 mil. 60 million I think. Itu gue inget banget. Di hari itu koin launch jam 9 pagi itu gue lagi pesan kopi. Lagi nungguin kopi datang gitu. Gue dapat 2 notif dari tracker gue. Dua-duanya di 50.000 market cap. Si Gunner ini. Iya, Gunner ini. Gitu. Cuman abis itu gue inget banget soalnya Gun yang maksudnya bertema Gun lah. Itu belakangan ini kan lagi banyak gitu loh. Marcel sempat ada play, terus Mitch juga sempat ada play yang bertema Gun gitu. Jadi gue mikir ini mah udah overdone lah gitu. Udah terlalu banyak banget. Udah terlalu banyak banget yang ngelakuin koin bertema Gun gitu. Jadi akhirnya gue fade. Bukan gue miss, gue lihat notifnya 2 kali, 2 wallet berbeda masuk di 50k, gue fade. Habis itu kopi nyampe segala macam. Lo kok 3 million, kok 3 juta gitu kan. Anjir, itu cuma selisih pesan kopi sama kopi nyampe 2 menit 3 menit lah. Anjir, dari 50k. Iya, 3 million. Langsung 3 million. Habis itu geblek. Gak berapa lama lagi 12 million. Habis itu konsolidasi dikit, agak sore gue lihat 20 million, 30 million. Wah, edan gue bilang. Sampai ATH kemarin 60 mil. Geblek. Ya berarti 1000x tuh kalau dari dari notif dari Dan itu gue ngelihat chartnya. Ini juga ya yang mungkin salah satu yang gue religiously do. Gue setiap kali ada play yang gue miss. Religiously do apa nih? Lu doain, lu sholatin dulu. Enggak, maksudnya gue selalu lakuin gitu loh. Gue gak pernah tinggal gitu loh. Apa namanya, selayaknya gue ibadah gitu. Kalau misalnya ada runner yang lagi play dan gue miss, gue tetap ngeliatin chartnya seolah-olah gue lagi nge-hold. Buat ngelatih gue buat ngebaca chart dan simulasi lagi nge-hold lah. Gitu loh. Itu easy banget Pak nge-holdnya. Chartnya gila itu, strong banget. Gila. Itu easy hold, sampai mentor gue aja bilang, ini mah easy hold banget kata dia. Dia juga ini nggak dapet. Gitu loh. Itu kan koin, bisa dibilang koin meme pertama yang launch di Launchcoin kan, yang pakai tweet ini. Gitu. Gitu. Sih. 50k, 60m Pak, 1000x itu sehari 1200 doang. 1200x Pak. Dan itu nggak ada correction yang dalam, nggak ada, up only lah gitu. Gila. Tapi ya udahlah ya. Iya. Tapi gue jujur ya, gue secara pribadi lagi cukup tertarik lah sama the whole ICM naratif. Karena ya ini yang kemarin gue bilang sama lu malam-malam. ICM ini membuat Solana jadi lebih menarik lagi menurut gue. Karena sebelumnya kan cuma meme coin dan meme coin gitu. Dan kayak gue jujur ya, dari sejak awal tahun, akhir tahun, gue udah totally boring lah sama meme coin. Udah kayak gak menarik lagi. Gue udah kayak dari awal tahun inilah. Gitu gue udah kayak adalah gue fed up lah sama meme coin gitu. Kayak
udah males gue gitu. Jadi kayak tapi begitu the whole ICM ini jalan, kayak finally there is apa ya? Ada some projects yang memang build a real product gitu ya, dan kayak coin ini mungkin jadi salah satu tools untuk mereka gain attention gitu. Dan lu bisa lihat kan rata-rata ICM narrative ini kan sebenarnya kan ya kita tahu lah, teman-teman pasti ngerti mestinya kayak crypto ini kan company-nya itu bisa make money dari dua hal kan. Dari emang business model emang making money, and dari tokennya, koinnya dia juga make money gitu. Betul. Jarang sekali lah ada yang bisa dua-duanya make money berbarengan. Rata-rata bakar salah satu. Bisnis yang gak make money tapi tokennya make money, atau ya token yang gak make money bisnisnya make money. Itu yang terjadi biasa gitu. Jarang lah bisa dua-duanya gitu. Cuman kayak the way ICM ini berusaha capture attention untuk pada akhirnya apa ya, ke streamline ke produknya, buat gue oke gitu. Makanya gue lagi cukup ngulik dan pelajarin sampai tadi pagi. Lu tau gak? Semalam banget. Lu ada gak yang kayak lu ketemu gak yang kayak gue tertarik banget Pecule, tau gak lu? Polycule. Iya. Gue baru Polycule. Gue baru ape dari tapi lagi turun deh kayak. Gue ape di 2,6, 2,7 sampai. Itu has something to do with Polymarket kan ya? Yes. Iya. Gue sempet lihat, cuma nggak terlalu. Lihat kan berapa pas kita terakhir meeting, gue pernah cerita kan kayak salah satu conviction gue mengenai Polymarket gitu. Jadi kayak begitu gue ketemu Polycule tuh kayak langsung kayak wah ini nih gitu. Gue langsung kayak ini nih gitu. Gue ape langsung masuk. Tapi nggak insight lah. Gue cuma 5 sol udah, gue forget lah. Gue kalau misalnya ini ya udah gitu. Gitu. Tapi ya kayak itu, terus gue nggak tahu sekarang berapa harganya. Gue masuk 2,6, 2,7. Gue nggak tahu sekarang harga berapa. Jujur kayaknya udah turun. But itu yang gue ngeliat tuh lagi menarik lagi gitu. Apa ya? Menurut lo gimana? Gue setuju menarik gitu ya. Karena apa ya? Menurut gue yang bikin boring itu karena uangnya kan di situ aja. Selama ini uang yang berputar di Solana adalah ya trenchers orang-orang Solana juga gitu kan. Rotasinya di situ-situ lagi gitu loh. Betul. Yang running udah pasti mungkin back by Kabal apa segala macam gitu, atau enggak kalau ada narasi yang kayak Elon baru running gila-gilaan gitu. Cuman ya dengan ada ICM ini kan sebenarnya kan dia narik fresh liquidity dari chain lain. Betul. Gitu kan, orang-orang yang mungkin dari BSC atau orang-orang dari ETH atau yang lain-lain lah gitu, ngelihat ada project-project ICM ini dan kebetulan mereka di Sol, jadi ya mereka rotate gitu. Tapi kalau tanpa ICM ini only memes gitu, ya mereka mungkin nggak ada reason untuk pindah ke Sol gitu kan. Benar. Gitu. Jadi menurut gue cukup oke sih untuk nambahin to introduce new liquidity lah. Gitu. Kalau ditanya bakal sustain apa enggak, menurut gue nggak tahu. Cuma menurut gue kayak ICM ini pasti bakal ada winnernya ya, place for ICM gitu loh. Sama halnya kayak AI kemarin, walaupun AI season udah lewat. Hype-nya udah lewat, cuman ya there is a place for AI di Solana gitu loh. Ada aja AI Solana kayak Alt sekarang udah 100 jutaan lagi. Mobi dan segala macam masih ada. Jadi kayak menurut gua ICM, there will always be a place for ICM di Sol gitu. Cuman hype-nya apakah akan berlangsung lama, menurut gua ya semuanya bakal rotate sih. Gitu. Rata-rata kan kayak 2 bulan anjir. Per narasi kayak gitu 2 bulan dari 2 bulan. Maksudnya pengalaman dari tahun lalu ya. Kan kita bisa bilang kayak di tahun lalu udah kayak ada dua mini alt season lah ya. Kita bisa bilang di Q1 sama Q4 kan. Dan itu kan rata-rata sustainnya cuma 2 bulan dead gitu. Gue juga expecting ya mungkin sama same narrative ICM bisa jadi. Tapi ngelihat growing yang udah secepat ini, jangan-jangan cuma sebulan. Nggak tahu, bisa jadi kalau gila banget. Kalau udah terlalu panas secepat ini, ya bisa jadi udah dibakar duluan lebih cepat gitu. Udah terlalu overheat gitu. Nah, cuman yang menarik itu dari sekarang ini, meta sekarang ini itu ya creator fee. Creator fee. Menurut gua itu ya walaupun ada yang nge-hate ya, ada yang nge-hate bilangnya ini kesempatan para kreator untuk farming gitu. Cuman di satu sisi untuk kreator yang memang committed into their project ya menjadi less reason for them to sell their tokens. Benar. Gitu. Benar. Menurut gue cukup bagus sih. Previously kan the only way mereka bisa make money ya kan cuma dumping their own tokens gitu. Betul. Tapi sekarang ada cara lain. Betul. Mereka jaga aja, keep developing, mereka dapat reward gitu kan. That's itu good logic lah. Itu gila sih, tapi kayak tapi gini, mungkin terakhir gue mau nanya. Other than Sol, lu punya kayak conviction di chain lain gak sih? Kayak misalnya Sui deh gitu. Atau lu nggak ngelihat, lu cuma ngeliat Sol aja udah, yang lainnya merem lah gitu.
Gue Sol sama ETH doang sih. Gitu ya. Kayak yang lain Sui, terus ya kayak banyak kan yang L2-nya lah gitu. Hyperliquid juga kan. Hyperliquid. Itu gue enggak. Enggak ya? Gue enggak. Ya mungkin karena gue belum mempelajari pertama. Apa ya, maksudnya dengan ekosistem Hyperliquid tuh gue belum yang mendalami banget. Gitu. Dan gue ngerasanya maksudnya gue kalau emang mau ke Hyperliquid itu kan bisa dibilang udah behemoth lah. Udah maksudnya play bagong lah gitu kan. Ya mungkin ini personal gue aja, cuman gue ngerasa lebih cocok kalau gue punya capital yang udah lebih besar baru gue masuk ke play yang seperti itu. Gitu loh. Apa namanya, dimana sekarang gue ngincarnya ya maksudnya masih pengen yang lebih agresif lah. Nice. Gitu. Sedangkan kalau Hyperliquid menurut gue kayak udah secure lah. Gitu, secara fundamental strong, secara tokenomics juga oke gitu kan. Maksudnya prospek kedepannya juga lu ibaratnya bisa bet Hyperliquid as your safe play gitu, bisa dianggap seperti itu gitu kan. Sedangkan kalau gue ngerasanya gue sekarang belum di titik yang dimana gue punya harus ada safe play gitu. Jadi kayak gue masih full offense aja gitu. Anjir, lu memang target lu berapa sih, Pak? Anjir, lu ini cerita-cerita dong. Lu sendiri kayak ya you know I mean pasti kan semua orang tuh gak tau ya, gue sendiri tuh gitu. Punya target dan gue tahu begitu gue udah hit ya udah, gue jujur begitu kemarin gue udah hit target gue langsung kayak slowing down banget gitu. Lu sendiri punya juga? Enggak sih. Oh belum ya? Apa ya, gue lebih tepatnya ya target gue adalah finish this cycle nicely gitu. Nicely itu berapapun yang dikasih. Pokoknya target gue adalah gue bisa make it sampai ya tahun depan. Gitu. Berapapun yang dikasih itu udah urusan yang di atas lah ya. Rezeki gue dikasih berapa cycle ini, cuman ya target gue adalah itu, maksudnya gue tetap keep improving, gue bisa survive sampai next year. Nice. Gitu. Berapapun hasilnya yang dikasih ya udah itu rezeki gue. Gitu. Jadi nggak ada number yang gue set as target, kalau udah segini gue slow down. Oh gitu ya? Belum sih mungkin belum ya. Gitu. Khususnya sekarang ini gue masih yang tipikal explore sana sini, pas segala macem gitu. Jadi kayak even kalau gue set target secara nominal, kayak kalau misalnya gue hit, ya gue bakal set next target. Jadi kayak maksudnya inilah mungkin kayak emang belum waktunya gue untuk slow down mungkin. I see. Gitu. Cuma mungkin kalau udah punya keluarga mungkin baru gue mikir untuk slow down. Itu mungkin patokan gue untuk slow down mungkin itu once I'm married. Mungkin gue akan mulai slow down. Lu berapa sih? Gue sekarang tahun berapa sih? 2025 24. Bang, oke lah. Gue 24. Lahiran 2001 gue. Anjir Pak, gila lu. 2001. Wah, gue berasa tua banget hidup gue. Kan yang penting jiwanya Pak, jiwa muda. Anjir, Pak. Gila. Umur tapi gue salut sih orang-orang kayak lu yang masih muda tapi udah kayak gila semua, knowledge-nya udah kayak sedalam ini di industri ini sih. Gila sih. Ngeri. Ya, gimana ya, maksud gue sebenarnya banyak Pak yang di bawah gue yang jauh lebih gila. Enggak lah, dibilang banyak enggak Pak. Banyak lah. Enggak yang sejago lu, enggak banyak lah. Tapi gitu sih, gue karena gue kan kalau nge-DJ gak cuma Solana kan, kayak gue ada yang lain juga. Tapi gue kemarin ya, gue mungkin tutup, gue mau cerita satu hal kali ya. Gue kemarin tuh ketemu sama teman gue. Tapi intinya gini, kalau lu pelajari historically kan sebetulnya di previous cycle, lu tau gak negara mana yang punya volume trading paling besar? Ini gue udah dengar. Cycle sebelumnya. Oh gak tahu apa tuh. Jadi gue udah tahu dari 1-2 tahun lalu ya. Lupa lah, 1,5 tahun lalu gitu. Gue memang pernah baca waktu itu di artikel atau data atau temen gue yang ngasih tau, gue lupa. Tapi intinya di seluruh negara, maksudnya di seluruh negara, negara dengan trading volume terbesar itu tuh Korea. Oke. Karena kan mereka gila semua, risk taker parah, FOMO-nya. Jadi kayak kalau lu mau cari altcoin mana yang bakal run, cari yang orang Korea beli. Karena lu tahu kan, upbeat listing itu kan langsung biasanya dare gitu kan gitu. Jadi kayak makanya kayak dari 2023 kan gue lumayan pengen nyari teman-teman Korea lah. Supaya gue tahu kayak isi otak mereka dan apa yang mereka lagi beli, apa yang mereka bullish at gitu loh. Mereka tuh bullish di mana? Sebisa mungkin gue pengen masuk ke play-nya mereka. Karena once mereka FOMO, size mereka ngeri-ngeri. Ini gue kasih tau ya. Anak muda di Korea, kaum pekerjanya
itu tuh sudah hal lumrah di sana untuk mereka take a loan and then beliin crypto. Gitu? Iya, itu lumrah. Mereka bisa take loan dari gaji mereka, menjaminkan surat kerja mereka, ngejaminin rumah atau bahkan mobil aset mereka. Di sana tuh lumrah. Untuk beli nggak untuk trading lah, untuk nggak cuman kripto ya, saham gitu. Tapi kalau dalam circle yang gua kenal kan kripto rata-rata kan. Untuk bermain di market lah ya. Jelasnya. Mereka tuh emang segila itu dan se-risk taker itu dan se-FOMO itu orangnya. Gitu. Kayak mereka tuh gila lah. Gila banget lah. Jadi kayak ya intinya gitu. Nah, jadi intinya after like cukup panjang gue mendapatkan info dari teman-teman dan ini kan tentunya berganti terus ya. Dan apa yang gue denger di 2023, 2024 sama tahun ini gue ngobrol sama teman gue lagi udah beda semua gitu loh. Dan currently gue bisa bilang kayak ada 2 project yang mereka tuh sebenarnya lagi kayak quite dear in their hearts gitu loh. Yang pertama Sui, yang kedua Hyperliquid. Gitu. Jadi kayak mereka berdua ini 2 project ini tuh punya bullish outlook yang luar biasa besar di mereka. Gitu. So kayak I don't know gitu. Probably itu akan run lagi karena once mereka FOMO, mereka FOMO-nya hard banget. Itu benar-benar kayak gue denger dari teman gue siklus sebelumnya, real orang itu ngegadein rumahnya beli XRP, Pak. Gitu. Gue nggak bercanda ini. Gue gak bercanda, ini temen gue yang cerita. Temen gue orang Korea, dia yang cerita kayak circle dia tuh udah kayak biasa, hal lumrah dan udah bukan kayak kalau di sini kan gila lu gitu kan. Iya kan. Di sana wajar gitu ya. Bisa wajar. Di sini mungkin kalau gue denger temen gue gitu gue katain gila. Lu gila lu gadein surat, enggak, mereka wajar. Gadein surat rumah, mereka beli XRP. Makanya memang volumenya tuh agak-agak bodoh. Volumenya edan. Gitu. Itu selalu jadi top lah. Itu kayak selalu kayak makanya kalau lu tahu hampir semua altcoin project itu berlomba-lomba untuk bisa memenangkan hati orang Korea. Karena mereka tahu once mereka bisa menangin, maksudnya mereka bisa set up the good narrative in Korean community, FOMO-nya ngeri. Bukan China ya, Korea ya. Menarik. Top 5 juga. China juga top 5. China juga top 5, tapi top 1-nya tuh hampir selalu Korea. Tapi sekarang yang lagi mulai naik juga Rusia. Rusia juga lagi naik. Itu gitulah. Itu selalu katanya tuh Korea, Cina, Rusia, terus mana lagi ya? Gue lupa lah. If a project has a community yang Koreanya berarti bisa jadi confluence ya? Bisa. Tapi ya balik-balik tergantung ya. Having a community pasti rata-rata project punya Korean community karena mereka pasti hire local people untuk set up the community. Hype atau enggak itu urusan kedua. Ngerti kan? Apakah itu bisa jadi take off atau enggak? Nah itu yang belum tahu. Tapi semua mereka pasti berlomba-lomba masuk ke market tersebut. Makanya gue tanya kayak dari 2023 ya pas gue awal-awal coba cari-cari teman-teman di sana yang lagi hype banget tuh Ton. Cuman sekarang udah kurang lah. Kita tahu lah. Kayak Russian udah pada TP deh. Kayak developer udah pada TP. Jadi udah kurang lah. Tapi emang dulu Ton tuh hype-nya gue denger pada ini ya sama Ton ya. Ya gitu. Terus ada lagi kayak macam-macam lah. Tapi kayak itu silih berganti. Tapi yang quite consistently dan kayak gue liat community-nya growing luar biasa tuh ya 2 itu. Sui sama Hyperliquid gitu. Ya disclose gue punya back lah di dua-duanya. Gue punya back gitu. Tapi kayak ya I don't know, maybe itu jadi insight kalau teman-teman kayak takut ngedigen atau susah wallet tracking segala macam. Gitu. Zaf, gila, thank you banget. Gak kerasa anjir udah sejam lebih kita ngobrol. Asik sekarang asik. Nah sekarang gue mau main sama lu terakhir nih. Apa tuh? Bullish or bearish biasa. Boleh. Gue tanya ticker ya. Lu sebut aja ke gue lu bullish or bearish sama ticker ini. Ntar. Ini tickernya apa dulu nih? Meme boleh nggak? Anjir. Boleh. Nggak lah. Gue yang top aja. Yang top aja. Tapi lu altcoin lu banyak ngulik nggak? Lumayan lah ya. Ya mungkin sekedar tahu lah. Oke. Gitu. Good. Cuman gue nggak tahu nih. Bisa nggak ada yang bearish karena gue nggak tahu. Oke. Nggak apa-apa. Iya coba aja. Oke. Let's start dari Wave. Wave yang anjing ya? Iya, Dog Wave Head. Cuman boleh bullish atau bearish loh. Nggak boleh netral. Ya mungkin bullish lah ya. Oke. Nah ini bebas ya, not financial advice juga ya. Bebas. Ini gue juga nerkan-nerkan nih. Ini gue ngikutin intuitions gue aja. Iya, terserah lu mau ikut. Gue gak peduli, itu cuma pendapat dia gitu. Gas. Pengu. Bearish. Pengu. Floki.
Floki itu berapa sih sekarang? Wah, gue nggak tahu. Nggak tahu kali ya. Kan udah dari. Mungkin gue based on ini aja ya. Apa pandangan gue ya, beres lah. Beres lah. Fartcoin. Boleh. Fartcoin. Boleh. Oke, Bong. Boleh. Bong lu bullish masih. Oke, kalau Trump. Beres lo. Beres. Kalau Polygon dia baru migrate kan? Iya, dari Matic ke Pol kan. Beres lah gue. Oke. Kalau Ondo. Coin. Gue beres sih sama itu. Oke. Aptos, let's say bullish lah. Bullish lah. Oke. PP bullish. Shiba Inu Beres. Hyperliquid Bullish lah. Dogecoin Bullish. Sui Bullish. Avalanche Beres. Chainlink Bullish. Cardano Gua nggak tahu lagi Cardano. Beres deh karena gua nggak tahu ya. Gua nggak tahu apa-apa tentang Cardano. Terakhir big five lah. Solana bullish. BNB bullish. XRP gue sentimen sih sama XRP. Jadi beres deh. Oke. Ethereum bullish. Bitcoin bullish banget. Bitcoin juga bullish. Oke, cool. Ini apa namanya? Ini sebuah disclaimer ya. Oh iya. Hyper sama Sui gue tahu good project. Oke. Banyak banget temen gue di Telegram, anak-anak trenches itu convictionnya di Sui. Ya. Lagi pada garap airdropnya semua gitu, karena Sui lagi mau bikin DEX. Ya. Gitu, dan lagi pada garap airdropnya semua. Oke. Apa? DEX yang mana? Gue nggak tahu, cuman Sui itu katanya lagi kayak pengen bikin sebuah DEX atau apalah gitu, dan mereka sekarang lagi nge-farming. Gue nggak tahu detailnya lah gitu. Cuman intinya mereka lagi farming aja di Sui ya. Lagi farming di Sui gitu. Nah, yang sentimen kuat banget juga Pokemon kan tuh. Tahu gak sih lu? Pokemon. Kenapa Pokemon? Mau partnership sama Sui kan? Oh gitu? Iya. Gamenya itu nanti di Sui. Oh iya. Gue fans Pokemon berat, Pak. Gue bisa salah ya. tapi itu udah gosip beberapa minggu lalu kan. Itu udah gosip beberapa minggu lalu. Gamenya di Sui. Gue takut salah nih. Gue nggak maksudnya gitu. yang lu tahu aja. Yang maksudnya so far rumor yang lu denger gitu. Jadi nanti kayak cardnya, udah gitu kayak gamenya itu emang mau partnership sama Pokemon. Dan launching merinding gue, Pak. Anjir, serius lu? Gue dari kecil pemain Pokemon, Pak. Gue juga pemain masalahnya. Gue juga pemain. Nggak, itu salah satu naratif yang gue denger juga udah lagi dilempar ke market gitu. And probably gila, Pak. Itu Pokemon mah udah global itu langsung. Iya, Pak. Global itu langsung. Itu global recognition pasti. Gue nggak tahu ya, sekali lagi itu gue baca rumornya di X beberapa minggu lalu kok. Udah rame. Ya itu. Anjir. Menarik. Masa gara-gara Pokemon jadi mah. Iya. Gitu. Guys, by the way, Zaf, thank you banget loh. Udah datang. Sumpah thank you banget lu udah sharing banyak banget cerita, ilmu, pengalaman lu. Dan anjir, sumpah guys, cerita Zaf keren banget buat teman-teman yang kayak memang mau ngedijen. Lu contoh yang kayak gini nih, ya. Bener-bener nge-track, kerja keras, disiplin tiap hari kayak orang gila, bukan yang kayak cuma nyari-nyari kol-kolan siapa nanti lu lihat akun Twitter gue lah, Pace lah siapa, begitu turun lu marah-marahin kita lo ngamuk, kayak lu nggak bakal make it lah. Yang kayak gini baru make it menurut gue setuju. Benar, teorinya bener, semua disiplinnya hebat. Gue full respect sama Zaf, gila. Oke, see you on next. Gue nggak tahu nanti siapa lagi. Bye bye guys, dadah.